Bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan kekayaan ini? Jawabannya ada dalam khotbah Yesus di gunung. Coba kita buka lagi pasal yang sudah kita baca tadi di Matius pasal 6. Coba perhatikan penjelasan Yesus. Bagaimana kita bisa mengumpulkan kekayaan yang sebenarnya? Matius 6 ayat 19 sampai 21. Jangan lagi menimbun harta di bumi, karena serangga dan karat akan merusaknya, dan pencuri akan datang mencurinya. Sebaliknya, timbunlah harta di surga, karena di sana tidak ada serangga maupun karat yang merusaknya, dan pencuri yang datang mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Lukas 12 ayat 2 dan 3 adalah benar, yaitu tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Pernyataan Tuhan Yesus ini tergenapi di dalam dunia maya, di mana orang kini bisa dengan mudah memperoleh akses informasi secara terbuka, tidak terbatas, sehingga tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui oleh orang. Dan meskipun demikian, tentunya kita harus selektif dalam menyeleksi informasi yang tepat untuk kita konsumsi. Nah, dunia maya telah banyak membongkar banyak kepalsuan dan kerahasiaan yang disembunyikan oleh organisasi lembaga menara pengawal yang sebenarnya merupakan sebuah kelompok kultus berkedok agama Kristen. Mengenai bukti bahwa organisasi ini penuh dengan segala kerahasiaannya telah dibahas di video nomor 84 yang dapat diklik di kanan atas atau linknya tersedia di bagian deskripsi. Sebelum membongkar kebejadan dan kemunafikan organisasi menara pengawal ini, saya ingin membuat disclaimer lebih dahulu, yaitu tidak salah dan bukan kejahatan bagi siapapun juga, dan ini berarti termasuk organisasi menara pengawal untuk menginvestasikan kekayaannya dimanapun juga, seperti membeli properti ataupun bermain saham di bursa saham untuk menambah kekayaan seseorang ataupun suatu kelompok organisasi. Namun demikian, ada hal yang menarik yang perlu kita ketahui
tentang organisasi yang mengaku sebagai satu-satunya organisasi Allah di bumi ini. Ingat, klaim organisasi lembaga menara pengawal ini, yaitu Allah sendirilah yang mengarahkan organisasi lembaga menara pengawal melalui 8 orang ini yang mengaku diri mereka sebagai badan pimpinan atau hamba yang setia dan bijaksana. Nah, ada beberapa instrumen untuk memperoleh kekayaan secara sah dan resmi, misalnya menempatkan uang di deposito, jual beli saham di bursa efek, di properti, dan lain-lain instrumen. Namun demikian, salah satu rahasia yang jarang diketahui dan ingin diketahui orang adalah di mana sih organisasi lembaga menara pengawal ini yang begitu super kaya menginvestasikan kekayaannya selain di bidang properti. Jawabannya di pasar saham. Ya, Anda tidak salah dengar. Salah satu untuk memperoleh kekayaannya, organisasi ini banyak menginvestasikan kekayaannya di bursa efek. Dan sekali lagi saya katakan, hal ini sah dan bukan sebuah kejahatan. Adalah hak organisasi ini untuk menanamkan uangnya dimanapun juga. Tetapi ada hal yang menarik yang akan kita lihat dari saham-saham yang organisasi ini beli. Jika kita membeli suatu saham perusahaan, kita tentunya meyakini dan bahkan berdoa agar saham yang kita beli itu nilainya bertambah, bukan? Salah satu cara nilai saham suatu perusahaan menjadi semakin tinggi jika produk yang dijualnya oleh perusahaan itu semakin bertumbuh dan sukses penjualannya. Semakin sukses suatu perusahaan berbisnis, maka secara otomatis semakin tinggi nilai sahamnya. Apa yang saya jelaskan sangat masuk akal, bukan? Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda suatu laporan perpajakan di Amerika. Ini dokumen adalah sah dan resmi karena merupakan laporan resmi suatu perusahaan atau individu yang memiliki aktivitas bisnis. Oleh karena adanya aktivitas bisnis, maka seseorang atau organisasi wajib hukumnya membuat laporan perpajakan ke pemerintah Amerika. Di Amerika, kantor pajaknya disebut sebagai IRS, yaitu Internal Revenue Service. Jika di Indonesia dikenal dengan sebutan Kantor Pelayanan Pajak. Link bukti formulir pajak ini tersedia di bagian deskripsi agar Anda juga bisa memeriksa kebenarannya. Laporan dokumen pajak ini adalah formulir nomor 990. Kita lihat menara pengawal menggunakan sebuah kendaraan untuk berjual beli saham. Namanya adalah Henrietta Riley Trust for Watchtower Bible. Di dalam laporan itu ada laporan tahun 2019, 2018, dan seterusnya. Kita lihat laporan pajak tahun 2014 karena laporan tahun tersebut adalah laporan aktivitas tahun 2013 di mana organisasi menara pengawal paling banyak beraktivitas dalam jual beli sahamnya. Anda klik 990 PDF, tunggu sebentar dan akan membuka laporan pajak tahun 2014. Dan setelah Anda melihat ini, Anda scroll bagian paling bawah sampai kepada account statement dan investment detail. Dan ada pula description equities. Ini adalah aktivitas saham-saham yang dibeli oleh lembaga menara pengawal pada tahun 2013. Kita periksa beberapa saham yang dibeli oleh organisasi ini. Tertera saham Adobe System Inc. sebanyak 90.000, Amazon.com Inc. sebanyak 15.000 saham. Bahkan organisasi ini membeli saham dari Apple sebanyak 25.000 lembar. Untuk saham-saham lainnya, Anda bisa melihat sendiri di bawahnya berapa banyak saham itu dimiliki oleh organisasi lembaga menara pengawal.
Silakan periksa sendiri karena linknya telah diberikan. Saya hanya akan membahas beberapa saham yang menarik, yaitu misalnya Boeing Company. Secara umum kita tahu bahwa perusahaan Boeing adalah perusahaan pembuat pesawat terbang komersial terkemuka di dunia. Pesawat yang diproduksi oleh Boeing misalnya pesawat terbang jenis Boeing 737, 747, dan lain-lainnya. Tetapi tidak banyak orang yang tahu bahwa ternyata Boeing itu tidak hanya memproduksi pesawat komersial atau penumpang, tetapi juga pesawat terbang untuk berperang. Benar, Boeing Company tidak saja memproduksi pesawat komersial berpenumpang, tetapi juga pesawat terbang untuk angkatan udara. Kita lihat iklannya yang diambil dari channel resmi Boeing sendiri. Silakan Anda pelajari channel Boeing tersebut yang memberikan banyak informasi yang lengkap tentang produk-produk yang dihasilkan oleh Boeing Company. A full spectrum of offensive and defensive mission sets in a high-threat environment, and that coupled with the world's premier electronic attack aircraft, the Growler, give Finland the most capable and flexible option to defend their country. The pride is incredible. This has been an important partnership for both the governments of Finland and the United States, for Boeing and for Finnish industry. To have had the honor and privilege to be a part of that relationship for the past 26 years of my life has been an incredible journey. Nah, saya juga ingin menarik perhatian Anda kepada sebuah perusahaan yang bernama Lockheed Martin. Nah, apa sih perusahaan Lockheed Martin ini? Kita lihat produk yang dihasilkan di channel resmi perusahaan Lockheed Martin. At Lockheed Martin, we're on a mission. Your mission. Not just the next mission, but the one that's 2 steps ahead. The one that depends on solving problems before they happen. Our mission is to prepare you for the future by engineering advanced capabilities today, so that you can protect what matters most. That's why we've not only taken the lead in hypersonics, but we're helping you integrate that technology faster than ever. It's why we're not only developing the laser weapon systems you'll need, but deploying them in the field. It's why we've coded cyber readiness into everything we do. It's why we created Orion, the only spacecraft that can take humans to the moon, Mars, and beyond. Why the next generation fighter is ready to help you protect the generations to come. And why we've already built autonomous technology and artificial intelligence that advance human ability. The multi-domain battle space of the future is already here, and there's no time to waste. No time to play catch-up. New age threats require new age capabilities. And that's why, at Lockheed Martin, our mission is to build the integrated solutions you can depend on. Because the world is depending on you. Sudahkah Anda melihat apa yang dihasilkan oleh perusahaan Lockheed Martin? Tidak saja pesawat tempur, tetapi juga persenjataan perang. Mungkin bagi Anda orang Kristen yang menyaksikan video ini tidak mempermasalahkan organisasi lembaga menara pengawal memiliki saham di sebuah perusahaan yang memproduksi persenjataan untuk berperang. Karena toh memiliki saham tidak melanggar hukum dan itu sah dalam berbisnis. Dan memang jika kita memandang dari sudut logika tersebut, semuanya sah-sah saja, tidak ada yang dirugikan. Tetapi tidak demikian kasusnya dengan organisasi ini. Mengapa? Membeli saham perusahaan di sebuah perusahaan khusus yang memproduksi persenjataan perang berarti organisasi menara pengawal secara langsung mendukung terjadinya peperangan. Logikanya sangat sederhana, yaitu ketika Anda berinvestasi di perusahaan yang memproduksi alat-alat perang, berarti Anda mengharapkan perusahaan itu berinovasi menciptakan senjata pembunuhan massal secanggih mungkin secara teknologi dan menjual senjata tersebut
sebanyak mungkin kepada orang lain. Sebagai pemilik saham, Anda ingin selalu terjadi peperangan, karena semakin banyak perang, maka berarti semakin banyak uang yang akan mengalir ke kantong Anda. Nah, sederhana logikanya, bukan? Nah, bagi organisasi Saksi Yehova berinvestasi di perusahaan pembuat senjata perang, kasusnya menjadi berbeda dan masalah besar. Karena ini berarti membongkar jati diri 8 orang ini yang mengendalikan organisasi lembaga menara pengawal. Memiliki saham di perusahaan yang menghasilkan persenjataan perang telah membongkar kemunafikan sekaligus pendusta besar dari 8 orang ini. Badan pimpinan adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat zaman modern. Mengapa? Karena organisasi ini mengajarkan kepada seluruh pengikutnya bahwa hanya saksi-saksi Yehova yang tidak turut ambil bagian dalam peperangan, bahkan melarang anggotanya untuk ikut dinas dalam militer. Kita lihat kutipan dari majalah Menara Pengawal berikut ini. Bukti nyata yang lain bahwa saksi-saksi Yehova sedang memenuhi nubuat-nubuat tentang pekerjaan pemberitaan kerajaan dicatat di Yesaya 2 ayat 4. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Jadi mereka yang melakukan pekerjaan pengabaran di seluas dunia tentang kerajaan Allah tidak boleh lagi belajar perang. Yesus berkata bahwa mereka tidak boleh menjadi bagian dari dunia. Ini berarti mereka harus netral dalam urusan politik, tidak berpartisipasi dalam persengketaan dan peperangan bangsa-bangsa. Siapa yang bukan bagian dari dunia dan tidak lagi belajar perang? Sekali lagi, catatan sejarah abad ke-20 membuktikan hanya saksi-saksi Yehova. Wow, betapa munafiknya, bukan? Di satu pihak mengajarkan saksi-saksi Yehova tidak ikut berperang, tetapi badan pimpinan memiliki saham di sebuah perusahaan yang memproduksi alat-alat peperangan. Bahkan lebih lagi, organisasi Saksi Yehova ini kerap kali menyombongkan dirinya sebagai satu-satunya kelompok yang memiliki kasih sejati karena tidak ikut berperang, dan menghina gereja-gereja yang katanya berhutang darah karena menyetujui pembunuhan dan terlibat dalam peperangan. Kita perhatikan dalam kutipan berikut ini. Pada abad kita, agama manakah yang memenuhi hukum kasih ini? Jelas bukan agama-agama dari susunan Kristen, karena mereka saling membantai sampai puluhan juta orang dalam 2 perang dunia dan pertikaian-pertikaian lain. Saksi-saksi Yehova lah yang mematuhi hukum kasih seluas dunia. Mereka memelihara kenetralan yang sempurna dalam peperangan antar bangsa, karena Yesus berkata bahwa murid-muridnya harus bukan dari dunia. Maka mereka dapat berkata seperti Paulus bahwa mereka lepas daripada darah sekalian orang. Sebagai contoh, perhatikan pengantar dari resolusi yang disepakati oleh hamba-hamba Yehova pada kebaktian di Washington DC tanggal 27 November 1921. Sebagai orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh berupaya keras mengikuti ajaran Kristus Yesus, Tuhan kita, dan para rasulnya, kami berpendirian bahwa perang adalah sisa-sisa dari kebiadaban, merusak moral yang baik, dan suatu celaan bagi umat Kristen, bahwa prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus menghalangi orang-orang Kristen yang berbakti untuk terlibat dalam perang, pertumpahan darah, atau kekerasan dalam bentuk apapun. Wow, betapa munafiknya, bukan? Sekali lagi saya katakan, organisasi ini yang dikendalikan oleh 8 orang ini sangat munafik. Di satu pihak mereka mengajarkan kami tidak berperang, kami memiliki kasih yang sejati, tetapi diam-diam mereka berinvestasi di dalam sebuah perusahaan yang memproduksi
persenjataan untuk perang. Jika Anda seorang Kristen yang ingin mendukung channel ini mencegah penyesatan organisasi Saksi Yehova, tolong tekan tombol like, karena semakin banyak like maka YouTube akan merekomendasikan video ini secara otomatis kepada lebih banyak orang Kristen lainnya. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites all! For you shut up the kingdom of heaven against men. You do not go in yourselves, nor do you let others enter.